Faktor penghambat integrasi, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, dan adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Lalu, bagaimana proses integrasi? Proses integrasi diawali dengan rasa senasib sepenanggungan. Kemudian, muncullah berbagai organisasi atau pergerakan. Dan pada dekade 1920-an, para pemuda menunjukkan peran dalam pembentukan integrasi lewat Sumpah Pemuda. Dan pasca proklamasi, berbagai cobaan mengguncang keutuhan bangsa yang harus dihadapi dengan persatuan dan kesatuan di atas kemajemukan. Berikut penerapan perilaku di kehidupan sehari-hari yang dapat membantu mewujudkan integrasi nasional. Ada penggunaan bahasa Indonesia, menghargai kemajemukan, toleransi antar sesama golongan, gotong royong dan saling tolong-menolong, menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa, dan tidak individualistis serta peduli akan sekitar. Nah, selanjutnya, mari kita belajar lebih dalam mengenai disintegrasi bangsa. Disintegrasi secara harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Lalu, bagaimana disintegrasi dapat terjadi? Proses terjadinya disintegrasi bangsa terletak pada masalah ketidakadilan dalam pembagian sumber daya di masyarakat. Maraknya tindakan radikal dan intoleransi menjadi penyebab timbulnya disintegrasi masyarakat. Tindakan radikal dan intoleransi dapat muncul karena tersimpan di dalam dirinya berbagai perbedaan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Dapat pula disebabkan karena ia melihat ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan yang membuat rakyat kecil tidak berdaya. Berikut salah satu kasus disintegrasi yang pernah dialami bangsa Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada tahun 1976 sebagai bentuk kekecewaan yang diakibatkan oleh pemerintah pusat yang menganut paham sentralisme. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi gerakan Aceh Merdeka. Faktor dari sisi ekonomi. Kekayaan alam Aceh diserap oleh pemerintah pusat tanpa pengembalian yang sepadan kepada Aceh untuk keperluan pembangunan, sehingga Aceh mengalami ketertinggalan dari provinsi lain. Kemudian, faktor kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat Aceh. Presiden Soekarno menjanjikan diterapkannya syariat Islam di Aceh setelah kemerdekaan. Namun, janji tersebut tidak dipenuhi. Aceh tidak diberi otonomi dengan syariat Islam. Hal tersebutlah yang membuat Aceh kecewa akan pemerintah Indonesia.